Hadirin sidang yang manusia Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengisi ceramah agama pada malam ini, yaitu Bapak Ustaz Ahmad Ridwan, guru Kementerian Agama yang Allah berkahi kepada Bapak Ustaz dengan hormat kami. Kalimat terakhir dari hadis ini, wajabat lahul jannah, adalah kunci untuk memasuki surga. Karena Nabi sendiri mengatakan wajib masuk ke surga. Yang mana yang wajib masuk ke dalam surga menurut hadis ini? Yang pertama, radiya lillahi rabba, yang ridha, yang rela bahwa Allah adalah Tuhannya. Mari kita kembalikan kepada pribadi kita masing-masing. Apakah selama ini kita mampu membuktikan bahwa kita ridho Allah adalah Tuhan kita? Boleh jadi di antara kita merasa bahwa Allah Tuhan kita, tapi boleh jadi kita meyakini, mempercayai hal-hal lain selain daripada Allah. Contohnya misalkan ada banyak saudara-saudara kita di luar sana, dan boleh jadi itu kejadian sama pribadi kita, bahwasanya kita yakin kepada Allah, tapi kadang kita percaya yakin kepada batu besar, kayu tua, tempat keramat, ataupun benda-benda lainnya seperti misalkan cincin,
mampu membantu kita untuk mendapatkan rezeki Allah. Kalau ini ada dalam diri kita, berarti dipertanyakan keridhaan kita bahwa Allah Tuhan kita. Mari kita buktikan dalam kehidupan kita bahwa iyyaka na'budu, hanya Allah yang kita sembah, wa iyyaka nasta'in, hanya Allah tempat kita untuk berharap, tempat untuk kita bermohon, tempat kita untuk berdoa. Inilah yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Orang yang mencita-citakan kehidupan akhirat, maka ridholah, relalah bahwa Allah adalah Tuhan kita. Itu yang pertama dalam hadis ini. Yang kedua, yang wajibat selama jannah, yang wajib untuk masuk ke dalam surga, yaitu yang ridho, yang rela bahwa Islam adalah agamanya. Kita kembalikan kepada pribadi kita masing-masing. Apakah kita mampu menjalankan perintah-perintah Allah, perintah-perintah dalam ajaran agama kita, yaitu ajaran agama Islam, atau tidak? Kalau memang dianggap bahwa Islam itu tinggi, Islam itu yang paling sempurna, itu tidak salah. Kalau kita berteriak al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, Islam tinggi, tidak ada yang tinggi selain daripada Islam, itu adalah kalimat-kalimat yang benar. Hanya saja sidang jamaah, banyak saudara-saudara kita merasa dirinya Islam tinggi, merasa dirinya Islam benar, tapi kadang ada saudara kita ternyata dia sendiri yang meruntuhkan itu Islam. Kenapa? Bunyian Islam alal hamsi, berdirinya Islam, tegaknya Islam, kuatnya Islam dengan 5 sendi yang kita kenal dengan rukun Islam. Syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa aqimis shalah, wa itai zakat, wa sum Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ila sabila. 5 sendi inilah yang merupakan tegaknya Islam. Tapi kadang ada saudara-saudara kita mengabaikan kelima persoalan ini. Contohnya sholat. Ini satu contoh saja, karena kalau saya jelaskan yang 5 mungkin sampai tengah malam selesai. Satu saja saya jelaskan tentang sholat, yang kadang ada saudara-saudara kita se-Islam mengabaikan tentang sholat ini. Padahal dikatakan sendiri dalam dalil, man taras sholati muta'ammidan faqad kafara jahar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, bukan saja 5, bahkan 1 saja sholat ditinggalkan dengan sengaja, maka dia termasuk golongan orang yang kafir. Sedangkan dalam rumus agama kita, orang kafir tidak ada haknya menerima kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu sidang jamaah, mungkin saya berikan nasihat kepada ananda-ananda, adik-adikku sekalian, terutama adik-adikku ini, mohon jangan malas ke masjid, jangan malas ke masjid. Karena bayangkan itu salat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Salat itu mampu menolong kita. Sekali lagi mampu menolong kita, tetapi bukan dalam artian mampu menolong kita untuk kaya. Karena tidak ada janji Allah, tidak ada janji Rasulullah bahwa siapa yang salat akan kaya. Andaikan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu kaum muslimin, andaikan ada janji Allah, ada janjinya Rasulullah, siapa yang rajin salat dia kaya, tidak ada yang kalah para ustaz. Tidak ada yang kalah, terutama pengurus masjid, terutama Pak Imam, tidak ada yang kalah kaya. Kalau memang ada janji Allah, tetapi yang paling penting di sini di saat kita menjaga salat, hati kita menjadi tenang. Hati kita menjadi tenang. Di saat hati menjadi tenang, insya Allah segala persoalan akan kita hadapi dengan tenang. Sidang jemaah dirahmati oleh Allah. Ini yang kedua, yang wajibat setelah jannah, yang wajib masuk ke dalam surga di saat kita mengikuti aturan agama kita. Selanjutnya yang ketiga yang wajib untuk masuk ke dalam surga, yaitu yang ridho, yang rela bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah
yang merupakan tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi, di dalam tubuh Nabi, di dalam sifat Nabi, di dalam perkataan Nabi, jelasnya di dalam seluruh apa yang ada dalam Nabi adalah tauladan buat kita. Contoh tauladan buat kita. Perlu dipahami oleh jamaah bahwa apapun yang dilakukan oleh Nabi, baik itu takbir, baik itu fi'liyahnya Nabi, baik itu qauliyahnya Nabi, perbuatan atau perkataannya Nabi maupun takbiriyahnya Nabi, segala tindakan perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, dan kalau kita ikuti itu bernilai ibadah di sisi umat yang mengikutinya. Satu contoh yang saya berikan kepada kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara dan jamaah, Nabi tidak pernah memerintahkan, tapi Nabi mencontohkan untuk masuk dan keluar masjid. Nabi mencontohkan masuk masjid dengan melangkahkan kaki kanan masuk masjid, dan kalau keluar ke masjid itu memakai kaki kiri. Dan kalau kita ikuti itu, insya Allah akan berbuah pahala bagi kita semua, Ini kita sepelekan, ini mungkin kita tidak memahami, tetapi di saat kita mengikutinya itu adalah ladang pahala. Satu contoh kecil lagi yang mungkin tidak pernah kita pikirkan yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah melarang kita pada saat habis makan. Nah ini mungkin ada sidang jamaah yang tidak pernah mendengarkannya, bahwa pada saat habis makan dan setelah itu kita minum dan masih ada nasi atau lauk yang ada di sela-sela gigi kita. Ternyata Rasulullah melarang untuk kita telan lagi pada saat kita sudah minum. Ternyata itu misalkan contoh, kita sudah minum. Setelah itu ternyata ada terselip daging. Ada terselip daging ikan kah, daging apakah, daging sapi, atau apa saja terselip di gigi kita, maka itu dilarang oleh Rasulullah untuk ditelan kembali, ditelan. Hikmahnya, boleh saja Allah dari seluruh apa yang kita makan, salah satu biji, misalkan biji nasi yang ternyata merusak kesehatan kita, Allah menyimpangnya di gigi, sehingga pada saat kita minum itu tetap tersimpan di gigi, dianjurkan untuk kita buang. Ini satu contoh yang mungkin tidak pernah kita tahu, yang kalau kita ikuti itu adalah amalan pahala di saat kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Sidang jamaah, betapa cintanya Rasulullah, bahkan pada saat beliau sakaratul maut, kita yang diingat, ummati. Olehnya itu, karena Rasulullah sudah lama meninggal, kurang lebih 14-15 abad yang lalu, salah satu cara untuk mencintai Rasulullah, mari kita tetap melaksanakan atau mengucapkan salawat kepada beliau. Perlu dipahami bahwa salawat itu bukan sunnah. Sekali lagi, salawat itu bukan sunnah tapi wajib. Karena itu perintah Al-Quran. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini Allah mewajibkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk berselawat kepada Rasulullah. Jadi diharapkan kepada seluruh umat yang mengikuti Rasulullah, mari kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu di saat kita senantiasa membiasakan bersalawat, kita senantiasa mengikuti segala sunnah-sunnah yang memang disyariatkan oleh beliau. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan di saat kita ridho Allah Tuhan kita, di saat kita ridho Islam agama kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita, insyaallah mudah-mudahan wajibat selamat jannah kita wajib masuk ke dalam surga. Demikian insyaallah, semoga apa yang saya sampaikan